Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Hafiz di program Ngopi Ngobrol Politik. Hari ini para kandidat kepala daerah tengah mendaftarkan diri ke KPU. Ini proses tahapan penting jelang pelaksanaan Pilkada 9 Desember yang akan berlangsung di 9 daerah di kabupaten dan kota di Riau. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang lebih banyak dengan Bapak Aidil Haris, Dr. Aidil Haris, dosen komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru. Apa kabar Pak Aidil Haris? Alhamdulillah sehat Mas Hafiz. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih telah datang ke studio Tribun Pekanbaru. Seperti saya katakan tadi, ini hari pertama pendaftaran ke KPU. Ini berlangsung serentak di 9 kabupaten kota dan ini akan berlangsung sampai tanggal 6 hari Minggu. Nah, apa catatan yang Pak Aidil Haris lihat nih, Bang Aidil Haris dalam prosesi terutama terkait calon-calon ini, Pak Aidil Haris, dalam pengamatan Bapak Aidil ini? Silakan. Ya, banyak sekali ya dinamika komunikasi politik yang berkembang di Riau ya, khususnya di 9 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada pada Desember mendatang. Nah, mulai dari dinamika atau wacana tentang politik dinasti atau dinasti politik gitu ya. Kemudian juga ada dinamika tentang mahar politik gitu kan. Nah, bahkan sampai kepada persoalan money politik juga di baik itu lintas partai maupun antara si bakal calon dengan partai yang akan mengusung gitu kan. Ini kan dinamika yang menarik. Dari 9 kabupaten kota di Riau itu kalau saya melihat yang seru itu ada, ini klasifikasi saya ya. Yang seru itu pertama di Bengkalis. Kenapa di Bengkalis seru? Ya ini menurut pengamatan saya di Bengkalis itu ada istri petahana Pak Amril Mu'minin yang notabene punya persoalan hukum atau tersandung hukum sedang berlangsung kan. Nah, meskipun keputusan di pengadilan belum final kan. Ini menarik nih, ketika istri beliau maju, ada apa di balik ini? Apakah ada unsur-unsur politik dinasti di situ atau tidak? Nah, kemudian calon-calon lainnya juga punya karakteristik yang juga berbeda ya. Seperti calon yang diusung PKS, kemudian calon yang diusung oleh Golkar baru-baru ini, Indra Gunawan kan, kemudian yang diusung oleh PDI. Kader Rismanto dengan dengan IYET. Nah, ini kan seru ini kan. Nah, ini yang menarik kalau di Bengkalis. Kemudian yang menarik itu di Pelalawan. Nah, di Pelalawan ini menariknya hampir mirip, cuma tidak ada persoalan hukum kan. Anaknya bupati kan, berarti kan petahana kan, Pak Haris, 2 periode. Nah, anaknya maju. Nah, ini juga ada dinamika tentang politik dinastinya. Kemudian juga terjadi bagaimana kekuatan modal, baik itu modal secara kekuatan internal maupun kekuatan eksternal yang bisa kita telaah. Kemudian lawannya juga seru ini. Ada Nazarudin misalnya, wakilnya Zukri gitu kan. Yang beliau adalah wakil ketua Golkar kan di provinsi kan. Tapi ikut bertarung bersama dengan Zukri, pasangannya Zukri yang jadi bupatinya kan. Nah, dia yang jadi wakilnya. Nah, ini kan seru nih dinamika ini. Kemudian yang ketiga itu Kuansing yang menarik. Nah, Kuansing itu menarik karena pecah kongsi antara bupati dengan wakil bupati. Nah, ini kan seru nih, dan bahkan muncul wacana tentang primordialisme gitu, dan segala macamnya lah. Dan ini juga menarik. Kemudian ada juga putranya dari Pak Sukarmis yang mantan Pak Sukarmis, kita tahu kan, mantan bupati 2 periode juga dan punya pengaruh besar sampai hari ini di Kuansing gitu. Nah, ini 3 kabupaten yang menurut saya sekarang ini sungguh cukup lumayan populer. Nah, terakhir Inhu. Nah, jadi dari 9 itu 4 lah. Ada 4 pilkada di Riau ini yang menurut saya seru ini. Nah, karena Pak Yopi
bupati sekarang berupaya terus mendukung sang istri kan, untuk bisa lolos pada proses pilkada ini. Ya. Jadi walaupun di tengah pandemi, tapi kegairahan politik di Riau menyongsong 19 Desember ini seru ya. Tapi menarik dan seru ini dari sisi yang Pak Aidil bilang tadi itu, ada dinastinya, ada yang primordialismenya, ada lagi yang suami lagi tersangkut selauku, dan istri maju. Tapi dari sisi publik gitu, aspirasi mereka menginginkan harapannya ingin mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang katakanlah memang inilah yang kami inginkan. Nah, itu kan apakah ada korelasinya kan? Apakah ada nyambungnya gitu? Gimana itu? Dari beberapa calon, seperti saya kebetulan lebih fokus mengamati baru-baru ini di Bengkalis ya. Mungkin dinamikanya agak sedikit seru, dan saya memang ada semacam riset di situ. Saya melihat dinamika politik di Bengkalis itu punya nilai yang sedikit berbeda dengan di daerah lain. Selain ini persoalan hukum, kemudian komposisi partai politik itu memang betul-betul berupaya untuk mendudukkan orang itu memang betul-betul orang yang sesuai dengan keinginan partai. Jadi ada keinginan partai, ada keinginan orang di balik partai. Kemudian ada figur yang berupaya mencari partai yang cocok dengan dia. Nah, ini kan semuanya harus ditelaah oleh masing-masing bakal calon kan, ketika mereka mau maju. Nah, dinamika inilah yang mungkin saya melihat masyarakat itu akan lebih cenderung memilih orang-orang yang memang bersih. Itu kan harapan masyarakat. Nah, tapi meskipun demikian, dengan kondisi pandemik ini, kadang-kadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, saya melihat dari 2 kali riset yang kita lakukan, kalau di Bengkalis itu masih ada jawaban yang sedikit dominan persentasenya bahwa masyarakat itu suaranya bisa dibeli. Nah, ini yang agak sedikit miris kita melihatnya. Nah, artinya apa? Artinya pola money politik itu bisa saja menjadi harapan masyarakat. Ini yang harus kita antisipasi. Nah, kalau menurut saya memang hal yang mesti dilakukan oleh pemerintah, terutama KPU, Bawaslu, adalah memberikan literasi kepada masyarakat, literasi demokrasi lah kepada masyarakat, agar memang betul-betul cerdas memberikan pilihan itu pada pilkada nanti. Jadi tidak mengharapkan sesuatu yang bernilai uang di balik pilihan dia itu sangat penting sekali, apalagi ngelihat profilnya Bengkalis ini ya. Udah beberapa periode setelah Bapak Samsur Rizal itu berkasus semua dan di KPK semua. Nah, kan miris ini sebenarnya. Nah, apalagi kalau dari riset tadi muncul seperti itu dan situasinya mendukung lagi sekarang. Nah, ini berbahaya kalau seperti itu memandangnya. Nah, bagaimana selain literasi itu untuk mencegah hal-hal seperti itu terulang lagi? Kan miris juga kalau kedepannya diulang lagi seperti itu. Makanya Bawaslu memang harus agak sedikit kerja keras untuk memberikan literasi seperti itu. Literasi demokrasi yang memang betul-betul mengedukasi masyarakat. Supaya masyarakat itu memilih itu jangan hanya berharap uang atau hanya berharap sembako. Apalagi di situasi pandemik kan. Di situasi pandemi COVID-19 ini sangat riskan. Mungkin sekarang kan model kampanye kan tidak lagi mengumpulkan massa di satu tempat, di satu lapangan kan. Tetapi sekarang bisa saja tim sukses itu entah memberikan apa gitu. Yang itu masuk dalam kategori money politik. Nah, itu yang agak sedikit riskan untuk pilkada pada tahun ini gitu. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke, Tribuners, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Aidil Haris, seperti Bapak bilang tadi, ada beberapa hal yang menarik yang Bapak catat, seperti politik dinasti, kemudian juga mahar politik, dan juga primordialisme. Nah, ini sepertinya terjadi di mana-mana di demokrasi kita saat ini di Indonesia. Ini fenomena seperti apa di demokrasi kita seperti ini? Karena ini kan dikhawatirkan
hal-hal seperti ini membuat orang-orang yang berpotensi, yang punya kualitas umpamanya sebenarnya, tapi dia tidak punya hal yang seperti itu tadi, sehingga akhirnya kita masyarakat pun nggak mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Gimana ini Pak Edi? Ya, misalnya politik dinasti. Ini kan politik dinasti ini merupakan politik yang yang sistemnya menganut patrimonial. Jadi sistemnya sistem keturunan, jadi atau kekerabatan. Jadi si kepala daerah atau si penguasa sekarang ini berupaya untuk tetap mempertahankan kekuasaannya lewat garis keturunan. Bisa saja lewat istri, lewat anaknya, atau kerabat lainnya yang punya hubungan dengan dia. Nah, ini sangat riskan menurut saya. Kenapa riskan? Karena ini akan berpotensi untuk memperkuat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan kebobrokan dalam berdemokrasi. Nah, sehingga orang-orang yang punya kompetensi itu tersingkir. Nah, ini persoalannya. Nah, yang menarik itu dalam aturan kita, dalam regulasinya, dalam undang-undang pilkada itu tidak diatur. Apakah istri petahana boleh maju gitu kan? Nah, istri penguasa boleh maju. Apakah anaknya petahana boleh maju? Kan tidak diatur seperti itu, karena setiap individu atau setiap warga negara Indonesia punya hak untuk dipilih kan. Nah, ini persoalannya. Nah, begitu juga dengan primordialisme. Kalau wacana primordialisme itu digiring, maka ini kan akan bisa saja memunculkan persoalan SARA di tengah masyarakat. Nah, seharusnya demokrasi kita itu jangan sampai kita cacatkan dengan persoalan-persoalan seperti ini. Ya, itu persis seperti jawaban-jawaban mereka yang disebut melakukan politik dinasti. Karena sebelum itu aturannya kan tidak melarang. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Aturan mana yang saya ini? Kami kan punya hak. Seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Atau ada nggak solusi supaya kita bisa tetap mendapatkan lewat pilkada ini, lewat pesta demokrasi yang mahal ini, kita mendapatkan pemimpin yang betul berkualitas. Yang kita harapkan. Nah, sama dengan jawaban saya pertama tadi, literasi demokrasi tetap kita lakukan. Kemudian pemilih atau masyarakat itu harus betul-betul cerdas menentukan pilihannya, dan mereka kan bisa melihat bagaimana track record si calon tersebut. Kalau memang model politik dinasti ini memunculkan atau melahirkan figur yang memang betul-betul kredibel, itu mungkin nggak ada persoalan kan? Tapi kan persoalan itu muncul ketika orang yang diusung itu tidak kredibel, tidak mampu menjadi seorang leadership. Ini yang jadi persoalan kan? Jadi asal maju saja karena apa? Karena di-backup oleh bapaknya, orang tuanya yang penguasa atau suaminya yang petahana. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga inilah yang merusak tatanan demokrasi kita. Karena tatanan demokrasi kita ini masih labil, masih labil, belum matang kita untuk berdemokrasi. Sehingga memang butuh asupan-asupan. Salah satu itu tadi literasi politik atau literasi demokrasi yang memang harus mencerdaskan dan mengedukasi. Nah, bagaimana dari sisi pemilih? Harusnya kan ketika itu dilakukan elit, harusnya pemilih lah yang sebenarnya kita harap untuk bisa dalam tanda petik menghukum lah kira-kira ada semacam hukuman penyimpangan sosial demokrasi dilakukan oleh elit itu. Nah, gimana kita melihat kesiapan dari pemilih kita untuk itu? Ya, kalau saya melihat itu tadi kasus yang kita temukan kan di Bengkalis itu, ternyata masih kita temukan masyarakat itu yang masih berharap dengan materi kan. Nah, ini tentu tidak kita harapkan kan yang hal begitu terjadi. Dan masyarakat memang, kalau harapan saya ya, dan begitu juga kemarin kita bincang dengan Bawaslu, harapan kita bagaimana masyarakat itu memang betul-betul diberi pencerdasan, diberi pemahaman tentang oh ini loh calon-calonnya. Makanya nanti KPU harus kerja keras, memberikan semacam pendidikan politik dan mengenalkan dan mensosialisasikan calon-calonnya itu, sehingga masyarakat itu tahu oh ini calon ini begini, oh calon ini begini. Kalau masyarakat yang di kawasan pelosok kan tidak begitu mengenal track record calon gitu. Nah, maka inilah tugas KPU bersama-sama dengan Bawaslu untuk mengawasi proses pilkada ini. Oke, Tribuners, itu bincang-bincang kita dengan Bapak Aidil Haris,
dosen komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Riau. Bincang-bincang kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Oke Tribuners, kita bincang-bincang lagi dengan Bapak Aidil Haris, dosen komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru. Pak Aidil Haris, ini kembali lagi kita bincang-bincang tentang para calon kepala daerah. Kebetulan sekarang lagi pendaftaran ke KPU. Nah, saya mencatat di 9 kabupaten kota di Riau yang akan mendaftar ini banyak perempuan ini yang ikut ini sebagai calon kepala daerah. Saya catat ada 2 yang jadi calon kepala jalan bupatinya, satu di Bengkalis, Kasmarni, istri dari petana. Yang kedua di Inhu. Kemudian ada 6 atau 7 lagi yang sebagai wakil bupati atau wakil kota di Dumai. Nah, ini fenomena apa nih? Karena saya lihat dari beberapa pilkada baru kali ini yang begitu banyak perempuan yang ikut. Apakah kesadaran mereka tinggi atau gimana? Atau memang mereka menyasar pemilih perempuan atau gimana? Ini menarik memang. Pilkada sekarang ini dengan munculnya figur-figur perempuan membuat sebuah fenomena baru ya dalam kontestasi politik pilkada Desember mendatang. Nah, ada apa di balik ini? Nah, ini jadi pertanyaan. Satu, memang saya melihat kita dalam berdemokrasi kan tidak ada istilah diskriminasi. Tidak ada membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi persoalan gender tidak menjadi persoalan. Nah, bisa saja pas jawaban Mas Hafiz tadi, bisa saja memang dia ingin mengharap suara dari kelompok perempuan kan untuk bisa mendukung mereka untuk mendapatkan kekuasaan itu. Nah, tapi kadang-kadang ini juga menjadi hal yang menarik. Bisa saja ini sebuah model baru bagi partai politik untuk membuat dinamika tersendiri. Nah, jadi apa yang menjadi frame dari partai politik itu? Nah, ini yang mungkin harus dicermati juga oleh banyak pemilih. Salah satunya itu tadi. Mungkin selama ini mereka menganggap kalau kaum lelaki itu agak sulit untuk memegang amanah. Nah, dibandingkan dengan kaum perempuan. Nah, wacana itu bergulir ya. Nah, kalau gitu kita usung saja calon perempuan mendampingi calon laki-laki. Biar posisi pemerintahan itu atau kekuasaan itu stabil ya. Perempuan yang selalu feminim, perempuan yang selalu mengingatkan, perempuan yang selalu mampu mengawal dan mengawasi itu menjadi sesuatu yang menarik bagi partai politik. Maka itu salah satu alasan bisa saja kan. Dan yang kedua itu upaya mereka untuk meraih suara dari perempuan, karena memang saya tidak tahu persis angkanya berapa, yang jelas jumlah pemilih perempuan cukup besar kan di Riau, terutama di 9 kabupaten kota yang akan pilkada Desember mendatang. Tapi berkaca ke sejarah, memang untuk calon kepala daerah yang dari perempuan di Riau kan belum pernah yang gol atau berhasil. Nah, apakah kali ini akan bisa atau? Nah, kalau saya melihat ada persoalan kultural. Kalau kita di negeri Melayu ini kan syarat bersandi kitabullah kan. Apa istilahnya? Syarat bersandi kitabullah apa? Ada bersandi syarat bersandi kitabullah. Ada bersandi syarat bersandi kitabullah. Nah, jadi nilai-nilai kemelayuan itu sebenarnya muncul di tengah masyarakat di tengah masyarakat kita. Yang lebih mendahulukan kaum laki-laki untuk jadi pemimpin dibanding kaum perempuan. Pemimpin adalah laki-laki ya. Nah, itu tadi. Nah, ini juga menjadi nilai-nilai kultural kan yang tak bisa dielakkan. Makanya kita kasus Pilwako ketika Bu Septina maju. Nah, ini kan kecenderungan atau dominannya yang muncul adalah bahwa ternyata kaum laki-laki itu masih mendapatkan tempat. Tuh. Ini kulturnya yang begitu. Sebenarnya dalam ranah demokrasi tidak begitu juga kan. Nah, tapi itulah kultur Melayu. Kan dalam demokrasi tidak ada persoalan diskriminasi antara laki-laki dengan perempuan.
Nah, ini yang coba diterabas oleh partai politik. Dan ini satu juga fenomena juga terkait perempuan juga dengan hadirnya Iyeth Bustami. Ini kan selebriti nih, walaupun bukan yang apa ya, pedangdut yang sekarang lagi top ya, tapi lagi namanya kesor, tetap ya. tapi ini namanya tetap kesor gitu. Nah, ini ada fenomena selebriti dalam pilkada kita untuk tahun ini. Nah, gimana melihat peluangnya gitu, untuk ada nilai plus memang bagi PDI ya yang mengusung Iyeth dengan Kaderismanto. Kenapa? Karena dia terdongkrak dengan popularitas Iyeth. Karena Iyeth sebagai seorang artis yang tersohor, yang populer kan, yang dikenal oleh banyak orang. Tetapi itu tidak menjadikan mereka akan elektabilitasnya akan tinggi. Belum tentu. Nah, meskipun memang ketika popularitasnya sudah tinggi, maka tinggal menyusun strategi untuk meningkatkan elektabilitas. Nah, yang jelas PDI sudah punya modal awal yang lebih dibanding bakal calon yang lainnya. Nah, karena popularitas Iyeth. Nah, itu. Nah, berbeda dengan Kasmarni. Kalau Kasmarni justru popularitasnya itu lumayan, tapi elektabilitas itu anjlok gara-gara pengaruh dari kasus hukum tadi. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi Kasmarni, sehingga memang Bu Kasmarni berupaya untuk merangkul banyak partai kan. Nah, meskipun dalam proses itu ada juga hal-hal yang menjadi kendala atau persoalan, muncul evasi komunikasi di situ. Tapi dia tetap bergerilya. Nah, berbeda dengan PDI kan, yang memunculkan Iyeth secara tiba-tiba. Dan saya pribadi, tim kami pernah melakukan survei di Januari dan Februari, nama Iyeth nggak muncul, tidak kami masukkan, dan tidak pula ada pilihan masyarakat untuk mengusung Iyeth. Ketika Iyeth masuk dibawa oleh PDI, ini menjadi sesuatu yang mengagetkan, mengejutkan pentas politik di Pilkada Bengkalis. Ini menarik jadinya. Karena apa? Karena popularitasnya Kaderismanto terdongkrak oleh popularitas Iyeth. Nah, ini akan sangat menguntungkan bagi PDIP. Ya, berarti benar ya dikatakan oleh Safarudin Poti dari DPD bahwa kami berikan kejutan, dan itu kejutan. Nah, sekarang kita mau lihat apakah kejutan itu betul-betul bisa mendongkrak perolehan suara mereka atau tidak. Kita lihat saja nanti kan. Iya, sekali. Dan dari banyak figur-figur itu, selain juga dari perempuan yang mulai bermunculan, kemudian juga ada dari dari petahana juga. Apalagi fenomena menarik yang dilihat dari figur ini yang dilihat Pak Aidil Haris. Ya, itu tadi mahar politik. Memang kita tidak bisa pungkiri ya, mahar politik itu sebenarnya dia untuk menjadi kos politik bagi partai politik, dan itu kita tidak bisa menutup mata. Nah, ternyata tak tanggung-tanggung, nilai satu kursi di DPRD itu nilainya miliaran. Nah, ini yang menjadi persoalan. Misal Golkar ketika dia punya kursi di Bengkalis itu, ini contoh Bengkalis ya, 8 kursi, maka ketika dia mendudukkan bakal calon, maka bakal calon itu harus siap dengan konsekuensi itu. Nah, jadi partai A dalam di DPRD itu ada berapa kursi dia, maka berapa nilai jual satu kursi sama dia. Nah, itu yang menjadi persoalan, dan ternyata bukan hanya partai-partai yang nasionalis saja yang menerapkan mahar politik, ternyata partai-partai yang religi juga punya tawaran tentang mahar politik yang cukup tinggi nilainya untuk satu kursi gitu. Tapi mungkin bahasanya ke publik bukan mahar politik, biaya atau kos politik. Kos politik untuk menggerakkan mesin politik. Nah, itu tadi. Nah, sementara itu kan kalau realitasnya kita lihat selama ini kan, uang itu kan uang untuk mereka saja. Tidak ada uang itu untuk menjalankan struktur, misalkan struktur kampanye misalnya atau apa segala macam gitu kan. Itu presentasinya sedikit. Makanya kan banyak bakal calon yang duduk misalnya kan, ya itu harus tergerus untuk membayar hutang segala macam. Akibat apa? Akibat kos politiknya yang mahal tadi. Plus dengan mahar politik yang bernilai tinggi, berjual nilai tinggi. Itulah yang membuat ongkos politik tinggi, yang kemudian nanti berdampak ketika mereka nanti berkuasa. Nilai jual satu kursi itu jadi tinggi memang, jadi mahal. Itulah yang menyebabkan
kenapa muncul korupsi, kenapa muncul kolusi, kenapa muncul nepotisme, akibat itu tadi. Ya, berarti sebenarnya pilkada itu atau pemilihan kepala daerah itu sangat penting, strategis sebenarnya. Tapi ketika hal-hal seperti ini dikotori ideal seperti itu, jadi akhirnya apa namanya mengotori periode selanjutnya, demokrasi dan juga pemerintahan. Ada hal yang menguntungkan dari pilkada itu kalau saya melihat, Mas Hafiz. Ya. Pilkada itu bisa juga menggerakkan potensi ekonomi masyarakat. Karena apa? Karena ada perputaran uang di tengah-tengah masyarakat kan. Tapi ketika pilkada itu misalnya di-cut hanya pemilihan di DPR gitu, maka kan tidak ada perputaran uang di tengah masyarakat. Nah, ini nilai plus menurut saya ya. Jadi satu sisi memang pilkada punya nilai plus yang bisa menggerakkan potensi ekonomi masyarakat di kelas bawah. Nah, apalagi di masa pandemi COVID-19. Nah, tetapi negatifnya itu tadi, gitu. Banyak figur-figur atau politisi, elit politik yang tidak memberikan nilai-nilai edukasi kepada masyarakat gitu, tentang makna berdemokrasi. Gitu. Itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Dan juga di tingkat nasional seperti ini sama juga terjadi. Sama gitu. Nah, itu terjadi. Gitu. Penguasa sekarang ini yang anaknya ikut juga, menantunya juga ikut. Nah, ya kita lihat saja lah kenyataannya seperti apa kan. Nah, itu juga yang terjadi di daerah gitu. Begitu juga dengan koalisi-koalisi di masing-masing partai kan untuk mendukung pasangan calonnya. Juga punya kepentingan masing-masing ya. Seperti kasus di Rohol ya. Di mana PKS terpaksa harus berkoalisi dengan PDIP. Kalau kita lihat riwayat di pusat kan itu justru tidak bakal terjadi, tapi kenyataannya terjadi gitu. PDI berkoalisi dengan PKS. Nasionalis religius ya. Nah, itu tadi. Nah, sementara di elit politik di pentas nasional itu nggak terjadi, tapi di daerah itu terjadi. Nah, ada apa di balik ini? Nah, tentu ketika mereka punya kepentingan yang sama untuk merebut kekuasaan, maka hilanglah persoalan-persoalan itu. Kita selesaikanlah apa yang mau kita usung, gitu kan. Nah, tapi ketika kita tidak punya kepentingan sama, ya udah pecah kita. Itu yang terjadi hari ini kan. Nah, itu yang tak bisa kita pungkiri dengan dinamika fenomena politik yang terjadi di negeri kita. Oke, Tribuners, masih banyak lagi akan kita bincang-bincang dengan Bapak Aidil Haris. Untuk selanjutnya kita akan masuk di segmen ketiga. Kita jeda dulu senak. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke, Tribuners, kita lanjut bincang-bincang dengan Bapak Aidil Haris, dosen komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru. Pak Aidil Haris, kita kan pilkada memilih pemimpin. Nah, pemimpin ini, apalagi kita di Riau ini kan bukan cuma kita harap sukses di lokal seperti ini. Kita juga ingin pemimpin-pemimpin kepala daerah kita di Riau berbicara di tingkat nasional. Tapi dengan melihat profil-profil yang muncul saat ini, gimana Pak Aidil Haris melihat ada potensi seperti itu? Kalau kita dulu katakanlah punya Bapak Rusli Zainal, walaupun kemudian tersangkut kasus PON ya, tapi secara nasional punya gaung lah. Nah, dari profil-profil yang ada sekarang gimana Pak Aidil melihatnya? Ya, saya melihat memang figur-figur yang muncul itu kalau untuk saat ini masih punya gawen itu memang di kelasnya lokal ya. Masih lokal ya? Masih kelas lokal. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan mereka bisa lebih leluasa untuk lebih kritis di level nasional. Yang penting kan bagaimana mereka mengupayakan ketika mereka berkuasa nih, bagaimana mereka bisa mengupayakan mengambil uang pusat ke daerah. Nah, itu kan harus punya bergaining. Nah, kita lihatlah apakah mereka ini punya bergaining yang bagus atau tidak. Nah, kalau kacamata saya hari ini, kalau melihat yang ada, ya kita belum bisa melihatnya, belum bisa mengukur karena mereka belum mendapatkan posisi kekuasaan itu. Nah, tapi kita lihat nanti ketika dia sudah berkuasa, apakah mampu dia punya bargaining position untuk meraih uang APBN itu dibawa ke daerah. Nah, itu yang akan sedikit memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat gitu. Nah, kelihatanlah dia, oh ternyata dia bisa sedikit
banyak ya kritis terhadap pemerintah pusat gitu. Iya. Atau mungkin dibalik, Pak, berprestasi di daerah kemudian ditarik ke nasional. Itu seperti yang katakanlah yang kalau yang sekarang tuh pasti Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi gitu kan. Begitu hebatnya dia mau meng-create daerahnya yang mungkin nggak dikenal, tiba-tiba dikenal sebagai destinasi wisata bahkan level internasional, kemudian orang banyak melirik. Nah, kita kan berharap juga ya seperti itu lahir di Riau. Iya. Nah, tapi di profil yang muncul Pada sekarang profil, ini gimana? Kalau saya belum melihat, Allah alam kalau nanti misalnya Iyet jadi gitu sama Kader Rusmanto, nah mungkin Iyet lah yang agak sedikit punya popularitas dan bergaining position di pusat kan. Nah, kita lihat saja track recordnya dengan potensi yang ada di Bengkalis misalnya kan. Begitu juga dengan teman-teman seperti Pak Zukri dengan siapa? Dengan Nazarudin gitu kan. Nah, kemudian Adi Sukemi misalnya kan dengan pasangannya. Nah, kita lihatlah bagaimana track record dia untuk bisa membawa wilayah mereka masing-masing ke pusat ke pentas nasional gitu. Kita lihatlah kinerja mereka nanti. Kalau mereka memang betul-betul jadi nantinya kan. Saya mengungkapkan itu karena memang ada kerinduan gitu di publik Riau gitu untuk punya tokoh-tokoh yang menasional kan, berbicara di level nasional kan. Pilkada adalah atau kepala daerah itu kan pilkada itu kan kita untuk mencari seleksi pemimpin sebetulnya. Jadi, nah itu yang dirindukan. Yang jelas hari ini saya belum melihat orang-orang yang begitu. Dari beberapa calon ini dari beberapa pasangan calon yang diusung partai politik, saya belum melihat mereka punya track record yang bisa punya bergaining position kelaknya nanti. Ya kita lihat saja lah nanti. Mudah-mudahan saja kalau nanti mereka menjabat, berlakukan sesuatu. Tapi tetap kuncinya melakukan sesuatu terhadap daerahnya gitu. Nah, kalau dalam lalu sisi nama sekarang iyalah ya, tapi kan belum dibuktikan. Belum terbukti kan. Nah, kita lihatlah nanti bagaimana bergaining posisinya di pentas nasional nanti kan. Kebetulan juga kan sebentar lagi pemilu 2024. Nah, ini kan kesempatan ada lompatan dari daerah mau ke nasional ke pusat gitu. Karena sejauh ini lagi-lagi kalau kita bicara tokoh Riau kembali lagi ke Lukman Edi pemainnya, atau dulu Pak apa namanya tuh yang udah Sarwan Hamid dulu kan, seperti itu. Ya mudah-mudahan lah. Tapi kalau saya melihat perwakilan kita dari Riau yang duduk di Senayan itu seperti di DPR RI misalnya ada Abdul Wahid, ada Pak Aidi, itu cukup vokal ya saya melihat. Ada Pak Ahmad juga cukup vokal. Nah, bahkan mereka punya posisi tawar yang juga lumayan dilirik oleh pemerintah pusat ya di Jakarta. Nah, ini artinya apa? Ini berarti ada potensi yang cukup besar kalau mereka memang betul-betul mampu mengakomodasi atau mengakomodir kepentingan masyarakat Riau. Nah, baru-baru ini misalnya Pak Ahmad melakukan negosiasi tentang penggunaan anggaran untuk di Basarnas misalnya kan. Kemudian Abdul Wahid bagaimana kinerja Pertamina, kinerja PLN yang selalu disoroti, dan ini kan menjadi hal-hal yang vital bagi kebutuhan masyarakat kan, terutama kita di Riau. Kemudian bagaimana Pak Aidi ya dari PKS yang juga gencar untuk melakukan pembangunan di sektor infrastruktur gitu. Ini suara-suara mereka sangat berharga sekali bagi kita gitu. Nah, kemudian kembali ke ini proses pilkada. Ini tahapan pendaftaran sampai hari Minggu tanggal 6. Nah, selanjutnya apa yang melihat Pak Aidil Haris lihat tahapan krusial menjelang yang perlu kita cermati jelang awal Desember nanti pemilihan. Yang saya khawatirkan itu adalah pencabutan atau pengalihan dukungan yang kemarin sempat terjadi di Dumai ya. Itu yang kita khawatirkan. Kalaulah nanti menjelang mereka mendaftar tiba-tiba ada salah satu partai politik yang mengalihkan dukungan misalnya, itu akan berisiko. Nah, bagi si pasangan calon itu yang kita khawatirkan. Kemudian yang kedua adalah tidak solidnya tim. Nah, ketika mereka sudah mendaftar, ternyata di tengah jalan tim tidak solid, baik tim relawan misalnya kan, atau di kelompok koalisi partainya yang tidak solid, sehingga proses pencalonan atau proses
pilkada berjalan secara parsial atau sendiri-sendiri. Itu yang dikhawatirkan, dan itu pernah terjadi kan, dimana ketika di awal solid misalnya kan, tapi ketika sudah berjalan ternyata tidak solid, hanya berjalan sendiri-sendiri. Bahkan hanya satu partai yang jalan, sementara partai-partai pendukung lain tidak berjalan. Ini juga agak sedikit riskan. Kemudian potensi konflik antara tim relawan non partai dengan tim relawan partai itu sering terjadi konflik. Itu juga harus diantisipasi. Yang punya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian serius. Nah, kemudian dari masing-masing pasangan calon yang harus menjadi perhatian kita itu adalah black campaign. Nah, harapan kita jangan sampai masing-masing pasangan calon melakukan atau menggulirkan wacana black campaign ke tengah-tengah pemilih. Itu sangat berisiko. Ini yang harus diantisipasi oleh Bawaslu, oleh KPU, dan stakeholder lainnya supaya pelaksanaan pilkada ini berjalan lancar, aman, tanpa ada konflik. Terus di masa pandemi ini kan kampanye tak bisa leluasa. Iya, sangat dibatasi. Mengumpulkan orang tidak bisa. Kemudian juga bergerak secara massal tidak bisa. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang atau celah apa yang akan dimanfaatkan oleh para calon ini untuk menggait pemilih? Kalau saya cenderung melihatnya mereka akan melakukan door to door. Dari rumah ke rumah modelnya. Nah, memang agak sedikit melelahkan ya kalau mereka harus melakukan door to door. Setidaknya masing-masing pasangan calon itu akan berupaya untuk meraih dukungan, setidaknya dia berupaya untuk 20 hingga 30% perolehan suara. Jadi dari sekian banyak DPT, setidaknya dia harus bisa mengunjungi secara door to door itu 20%. Itu upaya dia untuk meyakinkan pemilih bahwa saya ini maju sebagai calon kepala daerah dengan begini visinya ini, misinya ini. Itu akan dilakukan di masa pandemik. Plus yang kita khawatirkan itu, kalaulah itu terjadi, jangan sampai ada money politik di situ, ada transaksi di situ. Dibonceng ya. Nah, itu yang sedikit agak riskan kita melihatnya. Riskan ya. Peluang itu sangat besar ya untuk. Nah, ini dibutuhkan kejelian dari Bawaslu. Nah, ya. Oke. Dan ini kan waktunya tinggal ya sempit ya sebenarnya ya. Sangat terbatas. Sangat terbatas ya. Untuk memanfaatkan waktu yang sedikit untuk mengumpulkan atau mendulang ini. Nah, ini kan juga butuh mesin partai gitu, mesin partai. Nah, di mana Pak Aidil Haris melihat partai dari sisi sini untuk menggolkan calonnya? Ya, kalau kita melihat dari profil masing-masing partai, seperti Golkar dia punya basis, PDI juga punya basis, PKS juga punya basis yang juga militan. Nah, jadi saya melihat potensi partai politik yang punya basis itu peluang menangnya lebih besar. Nah, meskipun terkadang popularitas calonnya tidak begitu besar, tetapi karena militansi partai politik itu kuat, sehingga itu mendongkrak elektabilitasnya, tingkat keterpilihan pasangan. Itu yang saya melihat cukup menarik ya. Jadi partai-partai besar di kawasan tertentu itu akan mampu mendongkrak perolehan suara. Kalau di Pekanbaru misalnya yang berkuasa PKS kan, maka potensi itu akan kelihatan deh. Nah, kalau di Pelalawan Golkar maka potensi itu akan kelihatan ya. Mereka akan menggerakkan mesin-mesin partai itu. Meskipun ada kecenderungan orang tidak melihat partai tapi melihat figur, ada kecenderungan itu. Nah, tapi meskipun begitu, kalau figurnya bagus, kemudian partainya punya basis, potensi menangnya lebih besar. Lebih besar. Seperti nanti di Bengkalis misalnya. Itu figur PKS itu dia sudah diuntungkan dengan potensi dan kekuatan PKS di Bengkalis. Nah, Pak Abi Barum kan, itu akan punya kekuatan yang lebih karena PKS itu militansinya tinggi. Nah, begitu juga dengan PDIP itu punya basis sampai ke desa juga dan sangat militan juga. Nah, maka pasangan calon yang diusung oleh PDI, maka semua mesin partai itu akan bergerak. Pak Aidil Haris kan udah melihat nih calon-calon yang muncul walaupun sekarang belum resmi ya. Kalau kita lihat 9 kabupaten kota ini, kalau kita lihat satu-satu, Pak Aidil Haris sudah lihat nggak kira-kira yang ini kayaknya nih
berpotensi. Basisnya partai ini partai ini. Ya, Pak. oke. Misalnya di Pelalawan itu masih cenderung Golkar ya. Golkar. Maka saya melihat peta Golkar itu cukup punya peluang dan potensi untuk menang. Nah, cuma sekarang kan Golkar yang maju itu ada berdua kan. Iya. Satu yang diusung oleh PDI Nazarudin kan sama Iya. Zukri. Iya. Satu lagi si Si Adi Sukemi. Sukemi. Nah, maka kecenderungan dua ini akan kelihatan nanti menonjol. Iya. Kalaupun dia menang tipis. Kalaupun kalah tipis. Di antara dua pasangan ini. Iya. Tapi kalau sejarahnya kan Zukri kan kalahnya tipis terus. Nah, kita lihat saja nanti. Dua kali tipis. Dua kali pilkada, satu kali pilkada ya? Zukri, 2 kali. Nah, kita lihat saja lah nanti. Tipis. Nah, untuk pilkada besoknya apakah dia bisa meraih kemenangan atau tidak? Iya. Nah, itu tinggal mengupayakan mesin partai saja. Ya. Karena sekarang kan PDI sudah bergabung dengan basisnya Nazarudin yang notabene Golkar. Iya. Bisa saja dia meraih itu gitu kan. Ya. Sementara kan kalau Adi Sukemi tetap berharap dengan Golkar. Iya. Dengan partai lain Allah alam. Ya. Kita tidak bisa Ya. tidak bisa memastikan. Ya. Nah, kemudian di Inhu. Lanjut ke Inhu itu cukup dinamis itu. Iya. Nah, kita tidak bisa tutup mata ya, karena kekuatan kelompok kalau kita mengklasifikasikannya berdasarkan primordial ya, Iya. suku misalnya Jawa, Iya. asli Melayu misalnya kan, dan pendatang yang lain yang di kota-kota itu kan sangat heterogen itu. Nah, partai apa yang berkuasa di Inhu di pileg kemarin? Kalau Golkar berarti Masih Golkar. besar kemungkinan Golkar setidaknya punya bargaining position yang cukup bagus untuk bisa menang kan. Iya. Tetapi berpengaruhkah pilihan masyarakat terhadap sikap Yopi ketika musda Golkar kemarin? Iya. Menurut saya itu sangat berpengaruh. Ya. Karena seharusnya Yopi tidak seperti itu kan. Iya. Ini kan detik-detik terakhir Yopi. Iya. Maunya Pak Yopi jangan menunjukkan dalam tanda kutip kesombongan dia ketika musda Golkar Indu kemarin. Iya. No, yang kata orang berkembang wacana itu dia berupaya untuk menyorong orang yang menjadi pilihannya untuk menjadi ketua Golkar. Nah, ini Allah alam kita. Apakah wacana itu benar atau tidak Allah alam. Hanya Pak Yopi dan teman-teman lah yang tahu. Nah, ini artinya dalam konteks politik akan mempengaruhi suara-suara pada basis dia. Seharusnya kan dia bisa mengarahkan basis suara dia itu ke calon yang diusungnya, tapi karena cacat ketika musda itu berpotensi dominasinya berkurang. Nah, dan juga di internal partai Ditambah dengan risu di internal partai itu akan menyebabkan roda partai agak sedikit melambat kerjanya. Nah, di Kuansing, Kuansing saya melihat ini cukup menarik ya. Kadang-kadang ada nilai primordial yang dibawa, tetapi ada kadang-kadang hal di luar konteks itu. Nah, sekarang Pak Mursini misalnya, Pak Mursini dengan modal P3 dan beberapa partai lainnya itu, mereka melihat bukan pada partainya, tetapi pada kinerja Mursini, pada sosok Mursininya. Nah, konon katanya Pak Mursini itu selama menjabat ya agak sedikit kurang disenangi oleh masyarakat sebagiannya. Sebagian lagi mereka senang dengan kepemimpinan Pak Mursini. Jadi ini agak sedikit berbeda dinamikanya di Kuansing. Nah, muncul dengan Pak Halim gitu yang dulu wakilnya, kan orang bisa nyoroti, oh ternyata dia dengan Halim saja itu sudah pecah kongsi. Nah, bagaimana nanti ini ke depannya? Nah, inilah yang membuat suara di Kuansing sulit kita prediksi. Apakah punya potensi Mursini? Secara individual saya melihat masih punya potensi. Sementara bagaimana dengan Halim? Halim juga punya potensi. Nah, karena dia punya partai pendukung yang cukup militan juga kan. Nah, ini kita lihat lah, kalaupun menang tipis, kalaupun kalah tipis. Nah, kan gitu. Belum ada kelihatannya menonjol sekali. Nah, kemudian Rohil ya saya masih optimis Pak Yatno masih kuat. Karena setidaknya dia difasilitasi dengan modal dia sebagai petahana kan. Nah, itu agak belum ada muncul yang dan ditambah dengan partai dia yang memang punya basis di grassroots kan. Nah, kemudian Bengkalis. Nah, Bengkalis ini kan menarik ini kan. Bengkalis itu PKS.
Iya. PKS dengan Golkar itu punya perolehan suara kemenangannya tipis. Iya. Sama-sama 8, tapi agak sedikit tinggi PKS kan, meskipun sama-sama 8 kursi. Sehingga PKS menjadi ketua. Nah, bagaimana potensinya? Potensi PKS menang itu sangat besar sekali. Karena 2 periode itu semua diusung sama PKS. Iya. Makanya untuk saat ini potensi menangnya sangat besar. Iya. Nah, cuma figurnya nggak populer. Itu persoalannya sekarang, Pak Habib Bahrum. Iya. Nah, figurnya tidak begitu populer. Ya. Itu yang menjadi persoalan dibanding dengan popularitasnya Iyet. Iya. Kader itu terdongkrak popularitasnya sama dengan Golkar juga. EET. Nah, EET ini jadi persoalan juga. Kasmarni juga jadi persoalan karena sama-sama tersandung kasus juga kan. Iya. Karena EET juga menjadi saksi dan Bu Kasmarni juga turut dalam kasus ini. Jadi ini juga menjadi catatan meskipun beberapa lembaga survei kemarin melihatkan popularitasnya Bu Kasmarni lebih tinggi dibanding popularitasnya EET. Kalau di awal, ini riset saya ya. Setelah setelah Pak ini berkasus itu di survei dilakukan. Ya, kalau saya sebelum. Kalau sebelum. saya kemarin survei saya di Desember sampai Januari, itu popularitas EET masih tinggi. Masih tinggi. Nah, dibanding popularitasnya Bu Kasmarni. Bu Kasmarni di nomor 2, EET di nomor 1. Kemudian di nomor 3 masuklah Ahmad Syahrofi. Mas Rofi. Nah, ini akan terakhir saya tidak ikut survei, tapi beberapa lembaga survei seperti Polmark misalnya, kemudian satu lagi saya lupa, itu melihatkan ternyata Kasmarni agak sedikit di atas dibanding EET. Saya tidak tahu persoalannya apa. Bisa saja popularitas itu dipengaruhi oleh perilaku si individu itu sendiri, atau memang ada hal-hal yang lainnya yang bisa mempengaruhi lingkungan sendiri kan, atau partai politiknya. Nah, ini agak sedikit seru nih di Bengkalis. Ada 3 yang seru sebenarnya. Kasmarni berpasangan dengan Bagus, kemudian EET berpasangan dengan Dalimunte. Pak Dalimunte ya. Kemudian Kaderismanto dengan Iyet ini akan lebih seru. Saya melihatnya dibanding dengan calon yang diusung oleh PKS. Nah, kenapa? Karena calon yang diusung PKS tidak populer. Nah, tapi saya tidak tahu persis bagaimana pilihan masyarakat Bengkalis untuk periode sekarang. Kalau melihat periode yang lalu, 2 periode Mas Hafiz ya, 2 periode itu semua diusung PKS. Nah, artinya PKS memang mendulang kemenangan di situ, mendulang suara yang banyak sehingga meraih kemenangan di situ. Nah, kalau di Dumai masih ada Pak Eko situ. Masih apalah, saya belum bisa memprediksi karena tidak begitu popularitasnya masih levelnya masih level Dumai lah ya. Saya tidak melihatnya begitu populer di level Riau misalnya atau di nasional apalagi. Nah, kalau di Siak saya masih cenderung melihat Alfedri petahana masih punya potensi. Karena dia sudah punya modal sebagai petahana kan. Kemudian punya partai. Meskipun sekarang pecah kongsi dengan Pak Sam kan. Nah, ini kan seru nih. Calon yang diusung Pak Sam berbeda kan. Harapannya kan Pak Alfedri diusung juga sama Golkar kan gitu. Tetapi ternyata sirna harapan itu kan. Nah, sekarang kita lihatlah apakah masyarakat Siak bisa lebih realistis melihat figur yang maju pada pilkada sekarang atau tidak, Allah alam. Tapi saya memprediksi Pak Alfedri masih punya potensi menang. Mungkin figur antara 2 ya, Alfedri atau Samsuar. Nah, ya itu yang muncul kan. Karena juga di situ ada perangnya Pak Sam juga ada di situ dan perangnya Pak Edi Natar ada di situ. Jadi Pak Sam sama Pak Edi sekarang serang perang itu. Di Siak dalam tanda kutip ya. Berlanjut ke Rohul menarik. Potensi Pak Sukiman masih besar. Masih besar. Karena sebenarnya ini periode ketiga Mas ya. Periode ketiga tiba ya. Dulu wakil ya. Ya, potensi Pak Sukiman masih besar. Tapi saya tidak tahu apakah track recordnya di mata masyarakat itu jelek atau tidak. Ya Allah alam lah. Masyarakat yang bisa memberikan penilaian yang real terhadap kepemimpinannya Pak Sukiman selama beberapa tahun ini kan. Nah, kita lihat saja apakah Pak Sukiman punya potensi. Nah, Pak Sukiman ya paling dia berhadapan dengan Pak Hafid Sukri yang dulu juga pernah berkuasa kan. Ya kita lihatlah apakah Pak Hafid Sukri bisa
bisa mengalahkan Pak Sukiman, ya kita lihatlah dengan apakah sentuhannya kultural misalnya kan, atau apalagi gitu kan, politis misalnya kan ya. Kalaupun menang Pak Sukiman, ya saya melihat potensi kemenangan Pak Sukiman jauh lebih dibanding Pak Hafid. Kalau Hafid ternyata menang pun nanti menang tipis. Kalau kemarin pilkada kemarin kan cuma beda-beda tipis. Nah iya, karena potensi Pak Hafid cukup bagus. Terakhir di Meranti. Oh iya, Meranti satu lagi ya. Meranti ini tergantung pengaruh dari petahana. Siapa orang yang disupport oleh petahana sekarang, itu punya peluang yang besar kalau saya melihat begitu. Dan orang-orang yang selama ini tidak bisa bekerja sama dengan bupati sekarang, ya itu agak sedikit kecil peluangnya untuk menang gitu. Karena ketika kelompok yang diusung dalam tanda kutip ya secara tersirat oleh petahana, ya setidaknya dia punya modal kan, modal politik untuk menggerakkan partai dan timnya kan gitu. Oke, menarik sekali di pembedahannya ya. Pembedahannya oleh Pak Aidil Haris di 9 kabupaten kota. Nah, nanti kita lihat di awal Desember nanti realitasnya seperti apa ya. Tapi saya kira tidak akan jauh-jauh beda seperti yang diungkapkan oleh Pak Aidil Haris. Terima kasih Pak Aidil Haris. Sama-sama Mas Hafiz. Banyak bincang-bincang kita, menarik sekali, dan semoga ini ada manfaatnya untuk pemirsa nanti, terutama bagi para pemilih untuk menentukan calon pilihannya untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas benar-benar kita harapkan. Dan semoga juga kita berharap juga ini nanti mereka bisa bicara juga, nanti mereka berbuat di daerah, kemudian mereka bisa bicara di tingkat nasional. Oke Tribuners, itulah bincang-bincang kami dengan Bapak Aidil Haris, dosen komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru, seputar pilkada 9 kabupaten kota di Riau. Saksikan juga bincang-bincang kami di Tribun Pekanbaru Official, di Instagram Tribun, dan juga di Facebook Tribun Pekanbaru. Jumpa lagi dengan saya Hafiz di bincang-bincang berikutnya minggu depan. Terima kasih. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.